mujizat itu nyata. Batu TV. Pakailah kami dengan para malaikat-Mu, sehingga kuasa iblis, kuasa setan tidak mengambil satu ayat pun. Melalui nyawamu, Engkau mengorbankan nyawa untuk mengganti nyawa kami. Kau tiliklah satu persatu yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Shalom para pemirsa yang tercinta, jumpa lagi dengan saya Ita Lintar, tetap dalam acara kesayangan kita bersama, Penyejuk Iman. Biarlah melalui acara ini iman kita menjadi disejukkan oleh sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, seperti biasa sebelum kita akan mulai sharing kebenaran dengan waktu yang tidak seberapa banyak ini, mari sama-sama saya mengundang dengan penuh kasih, saya mengundang dengan penuh hormat untuk kita satukan hati di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih hari ini kami bersyukur karena Engkau menambahkan kepada kami kehidupan lagi.
Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya, ajarlah kami untuk senantiasa mengerti kedalaman firman, mengasihi Engkau, bahkan tetap memegang komitmen kami. Bapa, urapi kami, urapi setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tercinta, yang menyaksikan program ini melalui layar kaca. Kami yakin dan percaya Engkau adalah Bapa yang penuh kasih, Engkau adalah Bapa yang tidak pernah memperhitungkan segala kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu. Biarlah firman yang ditaburkan hari ini tidak akan dicuri oleh iblis sepatah kata pun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu mengenai kunci kemenangan. Saudara, seringkali kunci ketika kita mau memasuki rumah kita, ketika kita mau mengendarai kendaraan, ketika kita mau membuka meja kerja atau membuka ruang kerja kita, kita senantiasa memerlukan kunci. Di mana kunci itu adalah alat untuk menghantarkan kita supaya kita bisa segera mengerjakan pekerjaan kita, segera mengerjakan tugas-tugas, baik itu tugas dari pribadi kita sendiri maupun tugas dari atasan kita. Nah saudara, beberapa orang senantiasa ingin mendapatkan atau ingin memiliki kunci. Nah saudara, tema kita hari ini adalah kunci kemenangan. Nah, banyak sekali kita melihat beberapa orang atau mungkin ada sahabat-sahabat kita, bahkan ada keluarga-keluarga kita, atau mungkin sahabat karib kita pun yang lama tidak berjumpa, senantiasa ingin memiliki berlomba-lomba, mempunyai kemampuan berlomba-lomba, menghalalkan berbagai macam cara atau bekerja dengan semangat yang tinggi, bekerja tidak kenal waktu, bekerja tidak kenal istirahat untuk bisa mendapatkan kesuksesan atau kemenangan demi kemenangan. Baik kemenangan di dalam rohani, kemenangan di dalam ekonomi, kemenangan di dalam rumah tangga. Di dalam tanda kutip tentunya kemenangan dalam rumah tangga ini bukan berarti sang suami ingin mengalahkan istri, sang istri mengalahkan suami, bukan seperti itu. Tetapi artinya adalah kemenangan di dalam rumah tangga, bagaimana kedua orang suami istri ini bisa menang mengatasi semua masalah rumah tangga. Nah saudara, kali ini saya akan membahas mengenai kunci kemenangan, di mana kunci kemenangan ini kita bisa cari dengan satu tokoh di dalam firman Tuhan, yaitu saya ambil di dalam Yusuf. Nah ternyata ketika saya mempelajari Yusuf, ada beberapa hal yang membantu proses kemenangan yang dialami Yusuf. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini di dalam Kejadian pasal 41 ayatnya yang ke-38 sampai 49. Saya akan bacakan 2 ayat. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Saudara yang kekasih, Yusuf adalah seorang, di firman Tuhan dikatakan seorang yang penuh dengan roh Allah. Wow, saudara, ternyata ketika kita dipenuhi dengan roh Allah, ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan pun bisa melihat jauh ke dalam hati kita, jauh ke dalam roh kita. Saudara, realita hidup mengajarkan bahwa kemenangan itu memerlukan perjuangan. Tetapi perikop yang kedua atau sub yang kedua berdasarkan firman, Yusuf adalah orang yang dipenuhi roh Allah. Kita mengerti semua bahwa ketika kita dipenuhi dengan roh Allah manunggal dengan kita. Firman Tuhan mengatakan, jika aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, mintalah apa saja di dalam namaku, maka aku akan memberikannya kepadamu. Luar biasa sekali saudara. Ternyata Yusuf
adalah orang yang dipenuhi Roh Allah. Bukan hanya dipenuhi Roh Allah, tetapi Roh Kudus juga bisa menjagai kita. Roh Kudus bisa meluputkan kita, membantu kita menghadapi hari-hari yang sukar. Saudara yang kekasih, jika Bapak Ibu Saudara yang kekasih membaca ayat ini sampai dengan ayat 49, maka di situ juga terdapat dikatakan bahwa Yusuf adalah orang yang berakal budi. Katakan kanan kiri saudara, dan saudara sendiri katakan bahwa aku harus berakal budi. Haleluya. Nah saudara, yang pertama, Yusuf dipenuhi Roh Allah. Yang kedua, Yusuf adalah tipe pekerja keras, atau dia memiliki karakter yang well done. Saudara yang kekasih, firman Tuhan pun mengajarkan bahwa janganlah engkau malas, rajinlah engkau seperti semut, karena semut itu senantiasa rajin bekerja. Dia tidak peduli malam siang, tapi dia tetap bekerja, bahkan untuk mengumpulkan makanan, remah-remah makanan yang hanya kita bisa bayangkan, remah-remah makanan saja. Semut-semut ini bekerja dengan keras untuk bagaimana supaya dia bisa menimbun makanan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi selain kita berakal budi, kita juga harus mempunyai kewajiban. Yaitu kewajibannya apa? Ketika kita bekerja, kita harus bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan yang kita lakoni. Amin. Di dalam ayatnya yang ke-44 demikian firman Tuhan, berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Nah saudara, kita melihat karakter dari Yusuf. Yusuf orang yang bertanggung jawab. Kalau tuannya sudah mengatakan tidak ada seorang pun yang bergerak tanpa perintahku, artinya kamu memang saya percaya, tetapi kamu tidak boleh melakukan hal apapun tanpa sepengetahuanku, kata Fir'aun. Dan kita melihat karakter dari Yusuf hari ini. Yusuf adalah orang yang well done, atau orang yang bertanggung jawab. Di dalam perikop ini juga dikatakan bahwa Yusuf sempat mengelilingi seluruh Mesir. Wow, saudara yang kekasih, bisa kita bayangkan Mesir pada waktu itu, meskipun saat itu belum termasuk Sinai, setelah tahun 69 itu Sinai berhasil direbut oleh Jenderal Mosedaya. Tetapi sebelumnya kita bisa bayangkan begitu luasnya Mesir. Tetapi firman Tuhan mengatakan Yusuf mengelilingi seluruh Mesir. Saudara, karakter ini terlihat bahwa Yusuf bukanlah orang yang malas. Yusuf bukanlah orang yang aku kerja, aku bisa seenak hatiku. Yang penting kalau nggak ada pimpinan aku bisa santai. Kalau nggak ada pimpinan aku nggak perlu mengerjakan hal-hal yang seharusnya aku kerjakan. Ketika ada pimpinan baru aku bekerja. Bukan seperti itu. Tetapi Yusuf orang yang bertanggung jawab. Nah saudara yang kekasih, kita sudah bisa melihat semua informasi-informasi dari internet. Ketika kita browsing, akhirnya pada tahun 79 dikembalikan karena Israel waktu itu melihat di peta bahwa Alkitab ini adalah Sinai tidak termasuk di dalam wilayah Mesir. Nah saudara yang kekasih, Yusuf bukan hanya berakal budi, Yusuf bukan hanya well done, Yusuf bukan hanya bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan, terhadap mandat-mandat yang diberikan oleh sang penguasa, sang pimpinan, tetapi kita melihat di sini Yusuf juga membuat inovasi. Katakan bersama saya harus bisa membuat inovasi. Amin, amin. Saudara, Yusuf pun mampu membuat inovasi. Artinya apa? Ketika dia minta hikmat dari Tuhan, dia rindu akan tuntunan Tuhan. Yusuf bukan hanya selain dia berakal budi, bukan hanya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Selain dia sudah berjalan di jalan yang benar, dia mengerjakan dengan penuh tanggung jawab. Tetapi kita melihat Yusuf adalah orang yang senantiasa haus, rindu dan dekat dengan Tuhan. Buktinya apa? Buktinya ketika Yusuf minta hikmat dari Tuhan bahwa akan ada 7 tahun kekeringan dan 7 tahun kelimpahan yang diawali dengan 7 tahun kelimpahan.
Wow, saudara, kalau orang biasa ketika kita ada kelimpahan, tentu saja secara naluri manusia, maka orang itu akan menggunakan haknya, akan menggunakan kehidupannya untuk bersenang-senang, untuk menikmati hidup. Tetapi kita melihat Yusuf meminta hikmat dari Tuhan, hingga akhirnya Tuhan memberikan pengertian bahwa ketika masa 7 tahun kelimpahan itu, engkau harus menyimpan semua padi-padimu di dalam lumbung, bahkan engkau harus membuat lumbung yang begitu besar. Karena setelah masa 7 tahun kelimpahan, engkau akan mengalami 7 tahun kekeringan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memang seringkali Tuhan memberikan pengertian, memberikan penglihatan bisa melalui mimpi-mimpi kita. Tetapi ketika kita menjadi orang yang haus akan tuntunan Tuhan, tidak ada salahnya kita pun minta pengertian dari Tuhan. Apa Tuhan arti mimpi yang kau berikan kepadaku, seperti yang diberikan kepada Yusuf. Saudara, kita melihat bahwa Yusuf menggunakan kemampuan otak kanannya. Otak kanan daripada seorang pria itu adalah estetika. Tetapi ketika seorang pria itu menggunakan otak kiri, dia hanya akan menggunakan eksaknya saja. Tetapi kalau otaknya perempuan atau wanita itu adalah 90% menggunakan otak kanan. Artinya dia hanya bisa menggunakan estetikanya gimana ya, keindahannya gimana. Oh ini kurang indah, oh ini kurang bagus, aku harusnya seperti ini. Ya, seperti itulah gambaran sekelumit mengenai pekerjaan dari beberapa cara berpikir kita atau dari otak kita. Saudara, ada beberapa kali kadangkala beberapa orang, beberapa sahabat kita ketika menghadapi satu keadaan yang buruk, seringnya bersungut-sungut. Kita mengingat beberapa kisah di dalam firman Tuhan. Setiap orang yang bersungut-sungut adalah orang yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan tidak suka meskipun di dalam keadaan terjelek sekalipun selalu bersungut-sungut. Sehingga beberapa bangsa Israel ketika waktu itu karena bersungut-sungut, Tuhan mengubah seharusnya perjalanan itu hanya kalau naik bis kalau tidak salah hanya 8 jam, tetapi oleh Tuhan dirubah menjadi 40 tahun karena bangsa Israel sempat bersungut-sungut. Hari ini kita belajar bahwa dari karakter Yusuf selain orang yang jujur, orang yang well done, dia tidak pernah bersungut-sungut. Katakan bersama saya tidak boleh bersungut-sungut. Amin. Saudara, dia tidak pernah mengeluh meratapi nasib. Imannya tetap teguh, percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Yusuf bukan langsung naik menjadi orang kepercayaan Firaun. Kita bisa melihat bagaimana ketika dia dibuang oleh saudaranya di dalam sumur, ketika dia sempat dimasukkan di dalam penjara, perjalanan hidupnya bukan fine-fine saja. Perjalanan hidupnya bukan langsung menjadi orang yang hebat, langsung menjadi orang yang terkenal, tetapi dia melewati proses demi proses yang dijalani di dalam kehidupannya dan dia tidak pernah mengeluh. Yusuf tidak pernah bersungut-sungut. Amin. Saudara, biarlah persoalan kehidupan kita hari ini kita pakai untuk menjadi sarana setapak demi setapak menaikkan level iman kita. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya mengucap terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara pemirsa yang sudah memberikan attention-nya, perhatiannya kepada kami baik melalui media SMS maupun media WA, WhatsApp. Kami mengucapkan terima kasih dan di dalam kesempatan itu juga ada beberapa orang yang membagi masalahnya dengan kami. Ada yang sudah keluar dari penjara dan kemana-mana dia tidak mendapat pekerjaan. Ada yang membutuhkan dana untuk keperluan anaknya sekolah, ada yang membutuhkan dana untuk kontrakannya habis. Saudara yang kekasih, mungkin kami sebagai manusia tidak bisa membantu memenuhi semua permasalahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika permasalahan itu ada di dalam mezbah doa kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memberikan jawaban pribadi lepas pribadi kepada Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara, biarlah melalui pergumulan hidup yang kita lewati,
lewati, persoalan-persoalan hidup yang kita jalani, janganlah kita pernah untuk mengeluh. Karena ketika kita tidak mengeluh, itu sudah hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Apalagi jika kita tambahin dengan berhubungan karib, berdoa, rindu mencari hadirat Tuhan, rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, pasti Tuhan tidak akan membiarkan kita terpuruk di dalam persoalan-persoalan kehidupan yang kita jalani. Yang selanjutnya, kembali lagi kepada perikop kita Yusuf. Yang selanjutnya, Yusuf mendapat penyertaan Tuhan, yaitu terbukti ketika ada kesempatan tawaran kenikmatan dunia yang sesaat, dia tidak tergoyahkan imannya. Tuhan melihat iman Yusuf, sehingga akhirnya Tuhan pun memutuskan untuk menyertai Yusuf. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita hidup disertai oleh Tuhan Yesus adalah cita-cita yang kita inginkan, adalah keinginan bagi kita yang luar biasa. Aku ingin senantiasa mendapat penyertaan, aku ingin senantiasa mendapat pemeliharaan dari Tuhan. Itu adalah cita-cita semua anak-anak Tuhan, amin. Nah, kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang pandai berterima kasih, pandai mengucap syukur, pandai membuat hubungan yang intens dengan Tuhan. Saudara yang kekasih, itulah yang akan memampukan kita untuk menjadi pemenang. Baik pemenang di dalam ekonomi, pemenang di dalam rumah tangga, pemenang di dalam kesakitan kita. Dokter sudah memvonis bahwa engkau sakit, umurmu gak lama lagi, umurnya ini paling 3 bulan lagi. Tidak usah khawatir. Yang menentukan mati hidupnya kita bukanlah dokter, tetapi tangan kuasa Tuhan. Amin. Saya bukan bermaksud menyinggung salah satu profesi di sini, tetapi saya ingin memberikan kekuatan yang baru, sumber yang baru. Beberapa setahun yang lalu saya mendapat SMS dari Bapak S di Kota Malang, dan dia sudah diperiksa oleh dokter dan dia diharuskan untuk memasang 2 rings di jantungnya. Nah, ketika saya membaca dan belum sempat membalasnya, lalu saya lupa dan saya tertidur, saudara. Tetapi sungguh sangat luar biasa. Tetapi rupanya Tuhan lebih dahulu membalas, sehingga 2 bulan kemudian Bapak S ini yang ada di Kota Malang juga mengatakan bahwa, Bu, saya tidak jadi dipasang ring karena jantung saya, puji Tuhan, dinyatakan normal kembali. Saya yakin dan percaya semua adalah perbuatan Tuhan, bukan kemampuan saya pribadi. Saya hanyalah manusia biasa, tetapi kita yakin hari ini Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Tanpa Tuhan Yesus kita adalah nol. Tetapi ketika kita menaruh Yesus bersama-sama dengan kita di dalam hidup kita, dengan kemampuan Tuhan Yesus, angka 1 kita menjadi 10. Ketika kita semakin merendahkan diri kita, ketika kita sadar bahwa kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah orang hebat, kita bukanlah orang yang dibutuhkan Tuhan, 0 menjadi 2. Dan tetap kita undang Yesus menjadi angka 1, kita menjadi angka 100. Ketika kita semakin ke bawah, kita semakin 0, kita semakin merasa kita tidak berharga tanpa Yesus. 0 ketika kita menjadi 1000, bernilai 1000. Dan seterusnya, angka 0 itu dari 1000, 10.000, sampai 1 juta, sampai mungkin 1 miliar. Itulah kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan. Mari sama-sama kita semakin merendahkan hati, dan biarlah Yesus yang ditinggikan. Amin. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi ayat 7 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan.
Saudara, firman Tuhan tidak akan saya panjang lebarkan. Biarlah Roh Kudus yang akan memberikan kemampuan bagi Bapak Ibu Saudara pemirsa yang ada di rumah. Hari ini kita belajar sedikit mengenai kunci kemenangan yang dimiliki oleh Yusuf. Saudara, mari sama-sama kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga mempunyai Bapa seperti Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami hikmat yang luar biasa. Ketika kami mendapati satu permasalahan demi permasalahan, ketika kami mendapati hidup kami bermasalah atau kehidupan kami kurang berkenan, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan memberikan panduan kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus, kemampuan untuk bisa kembali ke dalam rel kebenaran firman, kemampuan untuk bisa kembali menapaki hidup kami dari keadaan-keadaan terjelek apapun. Kami yakin asalkan Roh Kudus manunggal dengan kami, kami pun pasti bisa melalui setapak demi setapak permasalahan, pergumulan hidup yang sedang menimpa kami. Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa mengerti bagaimana karakter seorang Yusuf. Kami rindu Engkau menjadikan kami memiliki karakter seperti yang dimiliki Yusuf. Jauhkan kami dari kata-kata bersungut-sungut, jauhkan kami dari sifat bersungut-sungut, dan biarlah pujian pengagungan, ucapan syukur senantiasa ada di dalam bibir kami ya Bapa, untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Bapa, berkati anak-anak generasi muda kami dari tingkat TK, SD, sampai kepada mahasiswa. Kiranya anak-anak kami ini Tuhan senantiasa dalam perlindungan-Mu. Jauhkan generasi muda kami dari segala macam bentuk narkoba, dari segala macam bentuk free sex. Kami yakin dan percaya Engkau akan membuat anak-anak kami generasi muda menjadi anak panah di tangan pahlawan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Berdoa pula untuk hamba Tuhan senior, hamba Tuhan muda di Kota Malang, di Kota Batu dan sekitarnya. Berdoa pula untuk para instansi dari tingkat RT, RW sampai kepada pemerintahan tertinggi, Bapak Wali Kota Malang, Bapak Wali Kota Batu. Mereka semua tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan Engkau ya Bapa. Berkati tim kameramen dan manajemen Batu TV, kemanapun mereka melangkah, senantiasa di dalam genggaman tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semua pemirsa Batu TV hari ini yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu, yang mendapatkan permasalahan sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sudah mengirimkan organ-organ tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Saudara, terus saksikan kami setiap hari Minggu 12.30 hanya di Batu TV. Tuhan Yesus memberkati. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan, kami tidak tahan menunggu-Mu Yesus. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.